Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Neni Wartini. Saya salah satu mahasiswi dari Politeknik Piksi Infusrang, Prodi Akuntansi semester 4 kelas D. Di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi yang saya ambil dari modul praktikum akuntansi, dan video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas atau ujian akhir semester dari mata kuliah Praktikum Akuntansi Keuangan Menengah. Di sini saya mengambil materi tentang depresiasi. Nah, apa sih yang disebut dengan depresiasi? Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari depresiasi itu seperti apa. Di sini di slide yang pertama, pengertian tentang depresiasi. Depresiasi adalah salah satu istilah dalam pencatatan akuntansi atau juga dikenal dengan penyusutan. Depresiasi adalah biaya yang timbul karena penggunaan aktiva tetap atau aset tetap. Jadi biaya depresiasi adalah biaya yang muncul karena aset tetap yang digunakan mengalami penurunan manfaat atau penurunan kualitas atau menyusut. Nah, biasanya biaya depresiasi atau penyusutan ini sangat berkaitan dengan perhitungan masa pakai atau masa umur dari suatu aset tetap. Seperti mesin yang nilai atau valuasinya terus mengalami penurunan karena penggunaan yang terus-menerus. Oke, next. Biaya depresiasi adalah dialokasikan sebagai cadangan yang ditunjukkan untuk membeli aset baru untuk menggantikan aset yang nilainya terus mengalami penurunan hingga nantinya sudah tak lagi bisa digunakan. Nah, apa itu ekuitas? Pengertian, jenis perhitungan dan contoh dalam akuntansi. Biaya depresiasi adalah bersifat tetap, alias tak setelah dikurangi atau dicatat sebagai biaya, maka tak bisa dikembalikan ke nilai aslinya. Nah, biaya depresiasi adalah biaya yang hanya ditunjukkan untuk aset tetap yang berwujud dan tidak bisa dikenakan untuk aktiva tetap tak berwujud. Selain mesin, beberapa contoh aset yang mengalami penyusutan atau depresiasi adalah gedung, alat kerja, dan kendaraan. Besar kecilnya biaya penyusutan ini akan terakumulasi dan nantinya akan berpengaruh pada nilai buku aset yang dicatat dalam neraca. Oke, next ya. Biaya ini juga akan berpengaruh pada laba bersih. Ini karena biaya penyusutan akan ditambahkan pada item beban atau pengeluaran dalam laporan keuangan. Nah, berikut ini faktor yang mempengaruhi biaya perhitungan biaya depresiasi. Yang pertama, harga perolehan. Apa sih yang disebut dengan harga perolehan? Jadi teman-teman, harga perolehan itu yaitu meliputi harga pembelian, biaya pengiriman, pajak, biaya pemasangan, dan sebagainya. Yang kedua, nilai residu atau nilai dari aset ketika sudah tidak lagi digunakan. Yang ketiga yaitu perkiraan masa manfaat adalah faktor yang mempengaruhi biaya depresiasi berikutnya. Di sini juga ada yang terakhir, pola pemakaian. Apa sih yang disebut dengan pola pemakaian dalam depresiasi? Nah, jadi pola pemakaian dalam depresiasi merupakan proses pemakaian aset dalam jangka waktu tertentu, sangat berpengaruh terhadap depresiasi, khususnya usia dari aktiva atau dari aset lancar. Di sini kita lanjut ke contoh depresiasi. Apa aja sih contoh dari depresiasi? Depresiasi berlaku hanya untuk aset berwujud yang secara karakteristik dapat mengalami penurunan nilai dari waktu ke waktu. Dalam pencatatan akuntansi dan perpajakan, suatu aset bisa didepresiasi jika yang pertama nih, jika depresiasi itu atau perpajakannya itu bisa didepresiasikan jika yang pertama dimiliki sendiri, yang kedua digunakan dalam usaha untuk memperoleh pendapatan, yang ketiga mempunyai masa manfaat yang bisa diukur, yang terakhir bisa digunakan selama lebih dari 1 tahun. Oke, kita next. Aset yang bisa mengalami depresiasi adalah yang memiliki wujud. Contohnya bangunan, mesin, furnitur, peralatan kantor, produk elektronik, kendaraan. Tapi ada pula aset berwujud yang tak kehilangan nilai seiring dengan waktu, sehingga tak bisa didepresiasi, yaitu tanah. Ada beberapa aset non fisik atau tak berwujud yang juga kehilangan
seiring dengan waktu. Namun dalam hal ini perusahaan tidak memakai depresiasi, melainkan amortisasi dalam pencatatan akuntansi. Di sini kita memiliki metode-metode perhitungan depresiasi dan rumusnya. Nah, cara menghitung depresiasi dapat dilakukan dengan banyak metode depresiasi. Di bawah ini metode dan rumus depresiasi. Nah, yang pertama adalah metode garis lurus. Pertama, metode depresiasi adalah metode garis lurus. Metode garis lurus merupakan cara menghitung depresiasi dengan asumsi berdasarkan fungsi dari waktu, bukan dari fungsi pemakaian. Akibatnya, metode garis lurus dianggap kurang akurat sebab hasil konsumsi aset antar periode sama. Di sini ada rumus dari depresiasi metode garis lurus, yang mana rumusnya adalah nilai penyusutan sama dengan harga pendapatan dikurangi nilai residu dibagi usia ekonomis. Nah, metode yang kedua adalah metode beban menurun. Metode depresiasi beban menurun adalah cara menghitung depresiasi dengan acuan total pendapatan tahunan dan penurunan saldo, sehingga beban penyusutan nilainya lebih besar dari periode awal, tetapi mengecil pada periode berikutnya. Di sini ada rumus depresiasi beban menurun, yang mana rumusnya nilai penyusutan sama dengan harga beli aset dikali persentase penyusutan. Oke, kita lanjut ke yang ketiga ya, metode aktivitas. Jadi selanjutnya metode depresiasi adalah metode aktivitas. Cara menghitung depresiasi ini berdasarkan pemanfaatan aset, sehingga metode ini mengukurnya dari hasil produktivitas aset. Adapun rumus dari depresiasi aktivitas, yang pertama depresiasi sama dengan biaya perolehan dikurangi nilai residu dikali estimasi usia penggunaan dibagi usia produktif. Nah, keempat, metode depresiasi khusus. Metode depresiasi khusus merupakan cara menghitung depresiasi dengan metode perusahaan atau akuntan. Perhitungan ini guna mencari tahu manfaat dari penurunan nilai aset. Biasanya dalam hal ini kita tidak memerlukan rumus depresiasi, tetapi menggunakan metode kelompok atau metode campuran. Biasanya metode kelompok itu untuk mengukur aktiva homogen dengan kemiripan fungsi, sedangkan metode campuran diterapkan berdasarkan akuntan. Oke, kita ke metode yang kelima, yaitu metode saldo menurun ganda, yang mana metode saldo menurun ganda merupakan metode depresiasi. Saldo menurun ganda adalah cara menghitung depresiasi berdasarkan biaya penyusutan garis lurus tanpa nilai residu. Kemudian dilipat gandakan. Perhitungan ini dapat mengukur depresiasi dengan nilai buku aset tetap setiap awal waktu. Di sini ada rumus depresiasi saldo menurun ganda, yaitu depresiasi sama dengan harga perolehan dibagi usia ekonomis dikali 12. Metode yang terakhir atau metode keenam adalah metode unit produksi. Jadi terakhir, metode depresiasi adalah metode unit produksi. Metode unit produksi merupakan cara menghitung depresiasi, merincikan perhitungan aset dalam satuan waktu atau jam dan berat atau kilogram. Di sini saya mengambil salah satu contoh soal dari modul praktikum akuntansi, yang mana soalnya itu adalah nomor 1, sebuah peralatan mesin dengan harga perolehan sebesar 58 juta, nilai sisa sebesar 4 juta, ditaksir akan dapat digunakan selama 75.000 jam. Berapakah nilai penyusutan per jam? Nah, kita jawab. Di sini kalau kita pengen mengetahui berapa nilai penyusutan per jam, kita perlu tahu rumusnya. Jadi rumus dari penyusutan per jam itu harga perolehan dikurangi nilai residu atau taksiran jam jasa atau kerja. Jadi di sini 58 juta, kita sudah ketahui tadi harga perolehan itu adalah 58 juta, nilai residu 4 juta dibagi taksiran jam itu 75.000. Jadi hasilnya 720 nilai penyusutan per jam. Jadi gampang banget teman-teman untuk mengetahui nilai penyusutan per jam itu, kita hanya perlu rumusnya saja. Di
Di sini contoh soal yang kedua yaitu berikut contoh perhitungan metode penyusutan garis lurus. Nah, kasusnya ini seperti dibeli sebuah bangunan pada tanggal 6 Agustus tahun 2000 dengan harga beli atau nilai perolehan itu sebesar 1.200.000.000 dengan masa manfaat selama 20 tahun. Nah, pertanyaannya, hitunglah besar penyusutan per bulan dan akumulasi penyusutan sampai dengan bulan Desember 2004. Nah, perhitungan dengan menggunakan metode perhitungan manual, pertama yang perlu kita lakukan adalah kita hitung terlebih dahulu penyusutan per bulannya berapa. Dengan rumus harga perolehan dibagi umur ekonomis, hitungan per bulan karena beban penyusutan dihitung per bulan. Jadi, berapa umur ekonomisnya atau harga perolehannya? Sudah kita ketahui harga perolehan tadi itu 1.200.000.000, umur ekonomisnya itu 20 tahun dikali 12. Jadi 12 ini 1 tahun itu kan ada 12 bulan. Jadi 20 dikali 12 sama dengan 240 bulan. Jadi 1.200.000.000 dibagi 240 bulan sama dengan 5 juta. Nah, ini adalah nilai penyusutan per bulannya. Yang kedua, kita hitung akumulasi penyusutannya dari Agustus tahun 2000 sampai Desember tahun 2004. Nah, nilai penyusutan per bulan dikali jumlah bulan dari Agustus tahun 2000 sampai Desember tahun 2004 sama dengan kita sudah mengetahui kan tadi nilai penyusutannya itu 5 juta dikali 53 bulan. Jadi dari bulan Agustus tahun 2000 sampai Desember tahun 2004 itu terdiri dari 53 bulan, yang mana hasilnya 5 juta dikali 53 bulan hasilnya 265 juta. Nah, mungkin hanya itu materi dan contoh-contoh soal yang bisa saya jelaskan pada praktikum atau pada ujian akhir semester di mata kuliah praktikum akuntansi keuangan menengah 2 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.